Anak jenius Malaysia bakal Presiden Indonesia. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres dan Pemilu 2024 adalah kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian yang cemerlang sewaktu meneraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video ini di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar Gabut Official semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, setelah kita lihat sebentar cuplikan sebuah video tentang anak jenius Malaysia yang akan menjadi Presiden Indonesia. Siapakah dia? Ini kan, ini ada sebuah video yang cuplikannya kayak tadi. Nanti akan kita saksikan secara keseluruhan. Agak panjang lah ya. Kenapa kok sampai disebut anak jenius dari Malaysia? Kita simak bersama-sama, jangan kemana-mana. Ya, sebagaimana yang pernah kami katakan bahwa magnet pemilihan umum di Indonesia masih menjadi perhatian bagi warganet negara tetangga. Dan kali ini ada salah satu sosok calon presiden Indonesia yang diulas oleh warganet negara tetangga, namun ulasannya menggelikan. Ada sebuah video pendek yang booming di TikTok mengatakan anak jenius Malaysia bakal presiden Indonesia. Dan mari kita simak dulu videonya. Anak jenius Malaysia bakal Presiden Indonesia. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres dan Pemilu 2024 adalah kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian yang cemerlang sewaktu menerajui Menteri Pertahanan Indonesia dan berjiwa rakyat membuatkan beliau kekal jadi pilihan. Bayangkan saja dalam undi awal, Prabowo mendahului semua calon pesaingnya. Siapa Prabowo Subianto? Beliau pernah bersekolah di Victoria Institution, Kuala Lumpur dan Zurich International School. Seterusnya melanjutkan pengajian ke The American School and London dan Akademi Militer di Magellan. Tahukah Anda sebesar apa kekayaan Prabowo? 204 triliun rupiah adalah rekod kekayaan yang beliau miliki. Kekayaan yang beliau miliki pernah dipinjamkan kepada Indonesia untuk menampung perbelanjaan. Keberhasilan ini akhirnya ditiru oleh Tun Dain di Malaysia. Jika Presiden Singapura bakal memimpin 5.92 juta rakyatnya, dan Perdana Menteri Malaysia bakal memimpin 33 juta, Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia ke-8 bakal memimpin 278 juta orang rakyatnya. Memilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia adalah pilihan yang tepat. Beliau anak jenius Malaysia dan mempunyai track record cemerlang dalam pentadbiran sebelum ini. Ya, video tersebut memang menuai sautan komentar dari netizen dua negara tetangga ini. Dan jika melihat cuitan netizen negara tetangga, banyak komentar yang menggelikan. Ada yang mengatakan Prabowo Subianto berasal dari Selangor. Kemudian ada yang mengatakan Prabowo berasal dari Negeri Sembilan. Lalu ada juga yang menulis Prabowo berasal dari Negeri Kedah. Dan masih banyak cuitan-cuitan yang menggelikan seakan-akan mereka terhipnotis dengan video tentang Prabowo yang bakal menjadi Presiden Indonesia. Ya, jika kita membaca riwayat Prabowo Subianto di masa pendidikannya, memang sering berpindah-pindah di beberapa negara karena mengikuti orang tuanya sebagai ahli ekonomi dan politisi. Namun yang jelasnya, Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tahun 1951 dan pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-kanak Sumbangsih, Jakarta. Kemudian pendidikan sekolah dasarnya di dua negara yaitu di Singapura dan Hong Kong. Sementara pendidikan sekolah menengahnya juga di dua negara. Di masa SMP-nya, beliau memang pernah bersekolah di Malaysia yaitu di Victoria Institution Kuala Lumpur selama 2 tahun yaitu pada tahun 1962 hingga 1964. Lalu kembali berpindah karena mengikuti orang tuanya ke Swiss, sehingga ia pun berpindah sekolah di SMP Zurich International School dari tahun 1964 hingga selesai pada tahun 1966. Sedangkan pendidikan sekolah lanjutan atasnya di London, Inggris dan Akademi Militernya di Indonesia. Artinya jika melihat darah dan keturunannya tidak ada sama sekali hubungannya dengan negara tetangga, dan hanya pendidikan 2 tahun di masa sekolah menengah pertama. Sehingga jika hanya melihat dari ukuran pendidikan, siapa saja yang memenuhi syarat ia bisa menempuh pendidikan di negara manapun. Seperti itu
seperti itu gara-gara siapakah anak jenius yang dari Malaysia akan menjadi presiden Indonesia? Bapak Prabowo Subianto. Nggak tahunya itu kan. Kenapa kok sampai dikatakan sebagai anak jenius dari Malaysia? Nggak tahunya beliau pernah bersekolah di Malaysia 1962 sampai 1964. Dan ditimpali atau dikomentari oleh netizen Malaysia. Ada yang bilang dari Johor, ada yang bilang dari Kedah, ada yang bilang dari Terengganu, segala macam lah ya. Dari segala macam lah. Ini kita menyikapinya ya lucu-lucuan saja kawan. Gak usah terlalu serius. Ini sepertinya bercanda ini, sebenarnya bercanda, nggak mungkin. Tapi ya nggak tahu juga ya. Kalau menurut saya ini sebenarnya bercanda saja. Dia hanya mencari perhatian dari netizen Indonesia, karena netizen Indonesia kan banyak sekali tuh. Akhirnya membuat video seperti itu biar ditonton gitu. Seperti itulah. Kita menanggapinya gitu, nggak usah terlalu serius gitu. Itu kan. Jadi yang jelas ya lucu-lucuan saja lah. Masa nggak ngerti kan nggak mungkin. Apakah orang yang hanya bersekolah sekitar 2 atau 3 tahun karena mengikuti ayahnya yang bertugas itu juga disebut sebagai orang sana? Kan lucu dong. Aneh. Tapi kalau ini untuk guyonan ya boleh-boleh juga gitu. Sama juga dulu yang mengatakan bahwa Kalimantan itu di bawah Kalimantan itu di bawah Malaysia seperti dulu. Dulu ada video itu. Intinya buat menarik orang aja, membuat penasaran orang biar ngeklik videonya. Sepertinya seperti itu saja itu. Itu. Jadi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa Bapak Prabowo kan jelas-jelas orang Indonesia. Di sana hanya karena sekolah 2 tahun saja. Tapi dibikin video kayak anak jenius Malaysia yang akan menjadi presiden Indonesia gitu. Jadi ya lucu-lucuan aja, gak usah terlalu serius menghadapi ini ya. Kemudian akan kita saksikan juga tentang video orang-orang keturunan dari Indonesia yang menjadi orang-orang penting di Malaysia. Siapa saja? Kita simak bareng-bareng. 6. Ia mempunyai darah bangsawan Bugis. Lalu Tun Nazib Tun Razak adalah anak dari Tun Abdul Razak. Secara otomatis ia memiliki darah Indonesia pula dari sang ayah Tun Abdul Razak, dan beliau pun pernah berkunjung ke Sulawesi untuk berziarah ke makam leluhurnya. Selanjutnya Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia periode 2003 hingga 2009. Ia juga merupakan politisi Malaysia keturunan Bugis Sulawesi. Kemudian mantan Perdana Menteri periode 2020-2021 Muhyiddin Yassin. Ayah Muhyiddin Yassin, Muhammad Yassin bin Muhammad, merupakan keturunan Bugis, sementara ibunya Hajah Khadijah Kasim adalah keturunan Jawa. Ya, jika ditelusuri lebih jauh masih banyak diaspora Indonesia yang berada di Malaysia dan menjadi politisi ataupun pemimpin-pemimpin di Malaysia. Apa hubungannya Bapak dengan Datuk Ismail yang dari Malaysia? Oh, hubungan saudara kandung, boleh dikatakan saudara kandung karena kami satu keturunan dengan Datuk Saifuddin Nasution bin Ismail yang saat ini sebagai ahli parlemen Malaysia. Sebelumnya pada saat Menteri Mahathir Mohamad dia dipercaya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia. Satu-satunya orang Mandailing yang berasal dari Sumatera Utara yaitu Labusel, menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia. Saat ini menjadi ahli parlemen, kalau nggak salah sebagai anggota DPR pusat dari Partai Pakatan Harapan. Sesuai hasil silaturahmi kami di Kediaman Bang Sahlan di Malaysia, di Putrajaya, bahwa dia sangat berkeinginan dan sangat rindu untuk berkunjung ke tanah leluhurnya. Ayah saya dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Ya. Ponorogonya masih dialek Jawanya masih kental ya. Tiap Jawi nih gue. lanjut saya tidak bisa menimpali tapi mau dengar dikit. Ya. Dulur-dulurku saka Wates, saka Kulon Progo, saka Jogja. Kabaripun saya datang ke Jakarta ini untuk ikut partisipasi dalam Jakarta International Defense Dialogue. Buku-buku kabeh sehat walafiat ya. Jadi kalau bahasa Jawa dialek dan logat Jawanya keluar, tapi begitu berbahasa Indonesia atau Melayu
balik lagi ke Malaysia gitu Ya, ya. adaptasinya gampang ya. Oke, baik. Ini kita seakan seperti kembali ke tanah kelahiran dong ya. Pulang kampung. Pulang kampung. Akan rencana ke Jogja juga? Besok. Besok. Selama 2 hari di Jogja. Ketemu siapa di sana, Pak? Ya, saudara-saudara saya, wali kota Jogja itu Pak Harjadi, itu sepupu saya. Oh. Ya, ya. Kemudian dengan Sultan juga akan ketemu? Ada. Ada Insya Allah. rencana Insya juga? Allah, ada. Oke, selamat kembali ke tanah kelahiran. Saya Pendeta Bugis. Untuk sama-sama memeriahkan program ini, jangan main-main dengan Pendeta Bugis. Siapa nak mencari-cari maruah orang Bugis, tunggu balasannya nanti. Namun Indonesia tidak mengklaim bahwa mereka adalah anak Indonesia karena secara kewarganegaraannya ia memang berbeda. Sehingga jika ingin berhayal silakan saja karena memang bukan sekali ini saja warganet ataupun tokoh-tokoh dari negara tetangga yang berimajinasi dengan orang maupun budaya-budaya dari Indonesia sebagai asal atau milik negaranya. Seperti itu kawan. Banyak toh sebenarnya orang-orang Malaysia, orang-orang dari Indonesia yang datang ke Malaysia, diaspora lah. Diaspora orang Indonesia ke Malaysia itu, suku-suku yang ada di Indonesia kemudian bertempat tinggal di Malaysia, banyak yang menjadi orang-orang penting kok. Ada yang keturunan Ponorogo tadi yang diwawancara sedikit, ada yang keturunan Bugis. Seperti itu ya. Ya emang itu sudah ada sebelum orang-orang Indonesia itu sudah banyak yang di sana sebelum ada Malaysia juga. Mungkin seperti itu dari zaman Belanda dulu, dari zaman penjajahan mereka udah di sana loh. Tapi juga kita tidak membuat lucu-lucuan, gitu. tidak menganggap bahwa mereka tuh jadi warga dari Indonesia, orang-orang jenius Indonesia kan tidak begitu juga toh. Beda dengan mereka. Tapi kalau mereka tadi hanya untuk lucu-lucuan ya boleh-boleh aja lah. Tapi kalau tidak tahu ya kebangetan. Nemen kalau gak ngerti. Itu kan. Jadi ya kita menanggapi cara berpikir mereka, cara berpikir orang-orang netizen Malaysia ini atau yang membuat video ya tentang anak jenius Malaysia yang akan menjadi presiden Indonesia itu ya nggak usah terlalu serius, guyon saja gitu loh. Bercanda saja lah gitu maksudnya gitu. Karena kan kalau mereka tidak begitu ya mungkin mereka kurang pede kali ya, kurang percaya diri. Jadi seperti yang lain-lain loh, emang kenyataannya yang tinggal di sana itu memang dari kita banyak lah, dari orang Indonesia yang tinggal di sana tuh banyak, yang menjadi warga negara sana tuh banyak. Terus ingin juga mengakui bahwa punya seorang presiden yang membawai rakyat 278 juta gitu. Akhirnya Pak Prabowo dianggap sebagai anak jenius Malaysia gitu. Kalau nggak gitu nggak mungkin dia, nggak bisa kan warganya cuma 30 juta kan gitu. Oke, cukup sekian reaksi dari tersebut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebuah pelajaran, yang jelek buang saja. Tersebut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.